Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Shodikin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yang saya hormati, dan kepada rekan-rekanku semua yang dirahmati Allah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran kali ini berjudul Lebih Dekat dengan Allah dengan Melakukan Sholat Sunnah. Disusun oleh Nurul Hidayah, Prodi PAI Universitas Nurul Huda. Tujuan pembelajaran: mempelajari dan memahami makna sholat sunnah, mempelajari dan memahami macam-macam sholat sunnah, mempelajari dan memahami tata cara sholat sunnah, dan mempraktekkan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, maka dia pun tidaklah berdosa. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah yang diutamakan dikerjakan dengan berjamaah, dan yang kedua dikerjakan dengan sendirian atau munfarid, dan yang ketiga dikerjakan dengan berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah yang diutamakan berjamaah diantaranya sholat Idul Fitri, Idul Adha, khusuf atau gerhana bulan, sholat kusuf gerhana matahari, dan sholat istisqa, yaitu sholat meminta turunnya hujan. Selanjutnya, tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, niat sholat Idul Fitri sebagai makmum. Usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dan yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir, satu dan lainnya disunahkan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Yang keempat, pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Dan yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Tata cara sholat Idul Adha. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya, dengan niat sebagai berikut. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, tata cara sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Yang pertama, niat sholat khusuf. Usolli sunnatal khusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Dan yang kedua, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dilanjutkan surah-surah yang panjang. Yang ketiga, ruku dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, i'tidal dan kembali sedekap di dada. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Dan yang keenam, ruku dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal, lalu sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud yang kedua agak dipanjangkan. Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Selanjutnya, pada sujud terakhir rakaat kedua dianjurkan memperbanyak istighfar dan tasbih. Dan yang terakhir, setelah selesai sholat, khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat gerhana matahari. Tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana bulan. Yang membedakannya adalah bunyi niatnya. Usolli sunnatal kusufi rak'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, tata cara sholat istisqa.
Yang pertama, tidak perlu azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah, yang artinya mari sholat berjamaah, dengan niat usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian membaca surah Fatihah dan surah-surah panjang. Dan yang terakhir setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan khutbah yang kedua membaca istighfar 7 kali. Nah, munfarid diantaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yakni qobliyah dan ba'diyah. Dan di setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Contoh sholat sunnah qobliyah zuhur, usolli sunnatadz zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Dan yang ba'diyah, usolli sunnatadz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang pertama, berniat sholat tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini ada'an lillahi ta'ala. Kemudian setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, surah al-fatihah, dan seterusnya sampai salam. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah, yang dilakukan pada pertengahan malam. Kemudian niat sholatnya usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama membaca surah al-fatihah, kemudian surah al-kafirun, dan rakaat kedua membaca surah al-fatihah dan dilanjutkan membaca surah al-ikhlas. Selanjutnya sholat sunnah yang boleh dilakukan dengan berjamaah ataupun munfarid, di antaranya sholat tarawih, witir, duha, tahajud, dan sholat tasbih. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan ketika bulan Ramadan. Niatnya usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'a imaman lillahi ta'ala. Dan yang kedua, sholat sunnah witir. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Niat sholat witir 2 rakaat, usolli sunnatal witri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan jika 1 rakaat, usolli sunnatal witri rak'atan ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Dengan niat usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidaklah dibatasi. Dengan niat usolli sunnatat tahajudi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan yang kelima, sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Namun jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Dengan niat usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Hikmah mengerjakan sholat sunnah diantaranya disediakan jalan keluar dari segala permasalahan, menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapuskan dosa, dan sebagai ungkapan rasa syukur serta mendatangkan keberkahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memahami dan mempraktekkan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.